Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Iksrianisa, NIM 12140133. Mata kuliah pengantar studi Islam, MD 1C Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia. Agama Islam adalah agama terbesar di dunia pada saat ini. Banyak arti yang menggambarkan arti Islam untuk setiap orang dan setiap sudut. Salah satunya ada yang mengatakan bahwa Islam adalah berarti menurut dan menyerahkan diri. Dalam konsep ini mengatakan bahwa seseorang yang menghambakan dirinya kepada agama Islam maka secara mutlak mau menurut serta mengikuti syariat-syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peraturan-peraturan yang ada di agama tersebut. Ada juga yang mengartikan bahwa Islam berarti aman, sejahtera, dan sentosa. Ada juga yang mengartikan bahwa Islam berarti cinta damai, tidak mencela, serta memberikan kebebasan kepada setiap umatnya. Nah, hadirnya ilmu-ilmu pengetahuan yang di sini adalah ilmu agama diharapkan mampu membantu manusia untuk lebih siap menghadapi problematika dan dinamika permasalahan di muka bumi. Nah, di video kali ini saya beserta dua rekan saya akan berusaha menjelaskan konsep Islam di berbagai aspek gagasan universal. Check it out. Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti selamat, damai, dan sentosa. Sedangkan globalisasi secara umum kita tahu bahwa globalisasi artinya menyeluruh atau mendunia. Bahkan globalisasi berasal dari kata global yang artinya adalah kegiatan menuju global atau menyeluruh atau bersifat mendunia. Nah, di konsep ini globalisasi berarti suatu kegiatan yang menyatukan segala unsur-unsur kehidupan menjadi satu. Nah, jadi apa sih hubungan Islam, globalisasi, dan peradaban? Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pertentangan, perselisihan, serta persamaan dari konsep-konsep Islam dan globalisasi. Mari kita kaji satu-satu ciri-ciri Islam. Yang pertama yaitu Islam adalah agama yang menjanjikan keselamatan. Di sini berarti bahwa siapa yang memeluk agama Islam maka Allah janjikan akan keselamatan dunia serta keselamatan di akhirat untuknya kelak. Yang kedua yaitu bentuk penghambaan diri seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia mau dan mampu mengikuti ajaran Islam. Yang ketiga yaitu sebagai agama yang sempurna. Sebagai agama yang sempurna di sini bahwa di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa hanya Islamlah agama yang sempurna serta agama yang menyempurnakan agama-agama terdahulu. Yang selanjutnya yaitu Islam adalah agama yang mengkaji seluruh kegiatan manusia baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Yang selanjutnya yaitu Islam sebagai pengawasan atas perbuatan-perbuatan manusia di dunia. Bisa dikatakan bahwa Islam di sini adalah pengawasan serta CCTV. Jadi, orang yang beragama Islam akan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga malaikat-malaikatnya. Yang selanjutnya yaitu penyebaran Islam atau aspek penyebaran Islam bukan hanya meliputi global saja. Aspek penyebaran Islam lebih dari itu. Islam juga mengkaji masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan, serta mengkaji kehidupan manusia sesudah dunia. Agama Islam juga bersifat bebas di sini berarti bahwa Islam tidak memaksakan kehendak kepada umat manusia. Manusia berhak untuk mau masuk ke agama Islam ataupun tidak, dan tidak ada paksaan untuk masuk ke agama ini. Serta juga bersifat eksklusif bahwa Islam adalah agama yang mahal, agama yang mewah, serta agama yang tidak main-main. Dari penjabaran ciri-ciri Islam dapat kita tahu bahwa Islam sebagai agama yang tidak memaksakan ajarannya kepada umat-umat agama. Manusia berhak untuk masuk ataupun tidak, berhak untuk ikut ataupun tidak ajaran-ajaran Islam. Jika kita kaitkan dengan prinsip universal, kita tahu bahwa universal berarti bebas atau menyeluruh serta mendunia. Dapat dikatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan, agama yang tidak mencela, serta agama yang tidak memberikan tekanan kepada umat manusia untuk mengikuti ajaran-ajarannya. Islam juga memberikan hak seluas-luasnya kepada seluruh umat manusia serta umat yang menganut agama Islam untuk bebas
berinteraksi dan bersosialisasi di kehidupan dunia berdampingan dengan orang Islam itu sendiri ataupun orang yang non-Islam. Mari kita hubungkan ciri-ciri Islam tadi dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip globalisasi. Yang pertama, globalisasi bersifat internasionalisme, yang artinya perluasan wilayah secara tidak terbatas. Bahwa globalisasi di sini berarti terus-menerus terjadi, tidak memiliki batasan dan selalu meluas dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah liberalisasi. Liberalisasi artinya yaitu suatu tahapan menuju kebebasan, dengan artian bahwa seseorang yang menganut paham liberalisasi yaitu mereka yang tidak terkait dengan norma-norma atau peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga yaitu universalisasi. Universalisasi di sini yaitu kegiatan menyeluruh atau mendunia serta mempersatukan wilayah-wilayah yang memiliki manfaat seperti manfaat iptek, manfaat komunikasi serta manfaat ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Yang selanjutnya yaitu suprateritorialisme, yaitu bahwa batasan-batasan globalisasi tidak bisa dipetakan atau tidak bisa dibuat yang pasti. Karena globalisasi bersifat selalu diperbaharui dari waktu ke waktu. Nah, sekarang apa sih peran Islam terhadap globalisasi? Seperti yang kita tahu, globalisasi merupakan masuknya kehidupan dan budaya Barat ke budaya Timur, yang kita tahu bahwa budaya Barat adalah penggerak globalisasi terbesar di dunia. Nah, seringkali globalisasi ini menimbulkan masalah-masalah di masyarakat, terutama masalah permasalahan sosial, permasalahan kebudayaan, serta permasalahan gaya hidup. Nah, peran Islam di sini untuk menjadi filter dan juga penyaring dari berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan berglobalisasi. Hadirnya ilmu Islam memberikan pedoman kepada umat manusia, terutama umat Islam, untuk mampu mengendalikan segala aspek dan tidak terpengaruh oleh efek-efek buruk dari globalisasi, karena kita tahu bahwa globalisasi memiliki sisi positif dan sisi negatif. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang peran Islam terhadap globalisasi. Sekarang kita akan berbicara tentang peran globalisasi dalam konsep Islam. Kita sebagai umat Islam seharusnya memanfaatkan globalisasi sebagai proses untuk menyebarkan dan memperkenalkan lebih luas agama kita kepada seluruh umat manusia di dunia. Karena Islam tidak hanya satu arah atau satu golongan atau satu kelompok saja. Islam di sini berarti untuk seluruh umat manusia, tapi Islam mencangkup seluruh yang ada di bumi, bahwa maknanya seluruh yang ada di bumi, tidak memandang apakah itu umat Nabi Muhammad, tidak memandang itu umat Nabi Isa, atau tidak memandang itu orang berkulit putih, tidak memandang orang berkulit hitam. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah dikaji oleh Islam di dalam Al-Quran. Modernisme berasal dari kata modern yang menurut Harun Nasution dalam Khazanah Pemikiran Barat bermakna pemikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk mengubah paham-paham, adat istiadat, institut-institut lama untuk diusahakan sesuai dengan suasana baru yang timbul karena kemajuan ilmu pengetahuan. Modernisme Islam memiliki arti sebuah pergerakan yang mencoba merukunkan agama Islam dengan nilai-nilai modern dari Barat seperti nasionalisme, demokrasi, hak-hak sipil, rasionalisme, kesetaraan, dan perjuangan sosial. Bisa dikatakan bahwa modernisme ini sendiri adalah orang-orang yang mencoba mengakurkan Islam dengan suasana-suasana modern sehingga bisa diterima oleh masyarakat modern. Selanjutnya yaitu Puritanisme. Puritanisme berasal dari kata purity atau pure yang berarti kemurnian, asli, dan tidak tercampur. Kata Puritan sering dipakai oleh para peneliti atau pengamat untuk melabeli suatu kaum atau suatu kelompok masyarakat ataupun individu dalam kehidupan beragamanya, lebih mengedepankan aspek keaslian dan kemurnian dari agama yang mereka anut. Nah, arti Puritanisme Islam di sini berarti suatu paham yang dianut oleh seseorang atau kelompok yang berprinsip bahwa kehidupan beragama harus dijalankan dengan kesederhanaan, berpegang pada ajaran Islam yang murni dan tidak mencampurkan nilai Islam dengan peradaban atau kemajuan ilmu pengetahuan. Sekian dulu video kali ini, maaf untuk kesalahan penyampaian serta kesalahan-kesalahan materi yang mungkin terjadi di tengah-tengah video. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.